Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Anissa, NPM 21355111035. Saya dari Prodi Bahasa Inggris kelas 3B. Di sini saya akan mempresentasikan hasil observasi PLP 1 di SMPN 1 Galis. Di sini saya akan menjelaskan tentang kultur sekolah, yakni visi misi, dan saya akan membacakan beberapa visi misi di SMPN 1 Galis, yakni berakhlak mulia, berprestasi, terampil, digital, dan peduli lingkungan berdasarkan profil pelajar Pancasila, dan membentuk karakter siswa yang berakhlak mulia, menumbuhkan kembangan pengalaman nilai-nilai keagamaan, membiasakan budaya 5S, yakni senyum, sapa, salim, sopan, dan santun, dan mewujudkan lulusan yang unggul dalam bidang akademik dan non-akademik. Dan adapun tata tertib sekolah dan peraturan di SMP 1 Galis, yakni bersikap sopan, menghormati dan menghargai seluruh warga sekolah, bertanggung jawab dengan fasilitas sekolah, tidak mengoperasionalkan HP saat jam sekolah kecuali dengan izin guru mata pelajaran, mengikuti upacara sekolah dan kegiatan ekstrakurikuler yang ditentukan sekolah, membolos tidak masuk tanpa keterangan, disiplin tidak datang terlambat ke sekolah, pakaian rapi beserta rambut, memakai atribut lengkap. Dan selama 5 tahun terakhir, prestasi yang pernah diraih sekolah SMPN 1 Galis, yakni juara 2 tolak peluru tingkat kabupaten, juara 2 tenis meja tingkat kabupaten, juara 1 harapan bola voli tingkat kabupaten, juara 1 harapan lomba lari putri, juara 2 harapan lomba sains dan matematika tingkat kabupaten. Jam aktif sekolah, sekolah dimulai dari pagi hari dari jam 7.00 dan istirahat pada jam 9.25 sampai 9.50 dan pulang waktunya pada jam 12.10 dan paling lambat jam 12.15. Ini dilakukan selama 6 hari, selama 1 minggu. Dan di SMPN 1 Galis ini ada sekolah terbuka yang dilaksanakannya pada hari Jumat dan Sabtu dan Minggu. Di hari Jumat dan Sabtu dimulai pada jam 1, tapi ketika hari Minggu dimulai dari jam 7 sampai jam 11. Seragam yang digunakan di SMPN 1 Galis merupakan seragam yang pada umumnya mengikuti yang telah ditentukan oleh Menteri Pendidikan, yaitu pada hari Senin sampai Selasa mereka menggunakan atasan putih dan bawahan biru dongker, dan ketika hari Rabu sampai Kamis mereka memakai baju batik, dan ketika hari Jumat sampai Sabtu mereka menggunakan baju pramuka. Dan untuk olahraga sendiri, masing-masing kelas mempunyai jadwal tersendiri, namun yang berbeda di sini pada baju olahraga. Setiap kelas, setiap angkatan, kelas 1, kelas 2, dan kelas 3, baju olahraganya berbeda. Menurut Waka Kesiswaan, ini terjadi karena gagasan dari siswa sendiri, namun untuk pemilihan warna dan model disepakati oleh semua dewan guru dan kepala sekolah. Pembiasaan di sekolah. Hasil pengamatan kami, pembiasaan siswa di SMPN 1 Galis ini cukup unik, karena seluruh siswa SMPN 1 Galis menerapkan budaya bersalaman, yakni 5S yang ada di visi misi tadi, kepada dewan guru yang dijumpai di sekolah. Apalagi ketika mereka masuk sekolah dan menjumpai gurunya, mereka langsung bersalaman. Dan juga anggota guru dan siswa pada hari Jumat mereka bersolawat bersama. Lalu kebiasaan lain yang sangat kekeluargaan adalah kerja bakti bersama untuk mewujudkan salah satu visi misi dari sekolah, yakni menciptakan lingkungan yang asri. Itu terbukti karena halaman sekolah di SMPN 1 Galis dipenuhi taman yang indah dan sejuk. Kerjasama yang pernah dilakukan oleh pihak sekolah dengan instansi lain, yakni kerjasama satu dengan puskesmas dalam rangka menjaga kesehatan, dan yang kedua yakni kerjasama dengan Satgas Koramil dalam pelatihan PBB. Yang ketiga yakni kerjasama Kapolsek Galis dalam rangka penanganan stop narkoba dan pencegahan HIV dan AIDS. Sarana dan prasarana yang tersedia di sekolah. Untuk sarana dan prasarana SMPN 1 Galis sangat layak, mulai dari tanah yang sangat luas dan ada kepemilikan gedung-gedung yang sangat beragam dari tinggi, lebar, dan fungsinya, seperti ruang guru, lab IPA, lab komputer,
musola, ruang kelas, lapangan untuk ekstrakurikuler, lapangan olahraga dan perpustakaan, rumah belajar, ruang OSIS, kantin sekolah dengan kondisi yang sangat baik dan nyaman, serta dilengkapi dengan sarana yang menunjang aktivitas belajar mengajar siswa dan guru. Untuk struktur organisasi sekolah dan deskripsi masing-masing tugas, Kepala Sekolah di SMPN 1 Galis yakni Ibu Purwanti Rahayuningsi SPD, dan untuk Wakasek Akademik yakni DRS Sarwo Edi, dan untuk Wakasek Manajerial yakni Pak Indrio Dargo WSPD, dan Tata Usaha yakni Ibu Irma Hardianti Hastuti SE, dan urusan kurikulum yakni Bapak Rahmat Zaini SPD, dan untuk urusan sarpras yakni Ibu Wilis Dwi Winarko SPD, dan untuk urusan humas yakni Ibu Novika Budi Iskandar SPD, dan untuk urusan keiswaan yakni Bapak Muhammad Ubaidillah SPD, dan Kepala Laboratorium yakni Siti Aminah SPD, dan Kepala Perpustakaan yakni Ibu Anna Aizatus Zahro SPD, dan untuk operator yakni Bapak Abdullah SPD, dan untuk bimbingan konseling yakni Ibu Tafib Margawati SPD, dan untuk pembina OSIS yakni Ibu Anna Aizatul Zahro SPD. Kegiatan seremonial yang dilakukan di sekolah, misal upacara bendera, rapat bulanan, peringatan hari-hari besar. Di sekolah SMPN 1 Galis sendiri, upacara yaitu upacara bendera yang dilakukan setiap hari Senin di jam pertama. Juga pelantikan anggota OSIS untuk saat ini untuk OSIS 2022 itu belum dilantik, namun akan dilantik pada Senin tanggal 28 November. Untuk kegiatan keagamaan seperti Maulid Nabi, para guru mengaku masih melaksanakan dengan hikmat dengan siswa. Dan rapat dilaksanakan dalam 1 bulan bisa terlaksana 3-5 kali ataupun ketika ada evaluasi lanjutan. Kegiatan ekstrakurikuler sekolah di SMPN 1 Galis yakni bermacam-macam seperti bola voli, pramuka, futsal, hadrah, dan keterampilan komputer. Namun dalam ekstrakurikuler ini yang sangat diwajibkan untuk mengikuti kegiatan ini yakni seperti pramuka, karena dianggap penting untuk menumbuhkan rasa disiplin, cinta alam, dan menghargai sesama manusia. Jumlah rombel setiap angkatan di SMPN 1 Galis memiliki jumlah 10 rombel. Di kelas 7 memiliki 2 rombel dan 1 rombel untuk SMP terbuka, dan di kelas 2 memiliki 2 rombel dan 1 rombel untuk SMP terbuka, dan di kelas 3 memiliki 3 rombel dan 1 rombel untuk SMP terbuka. Rata-rata jumlah siswa per kelas, rata-rata siswa dalam kelas terdiri kurang lebih sebanyak 25 siswa, yang mana setiap angkatan ada sekitar kurang lebih 80 siswa. Dan karakteristik siswa secara umum, karakteristik siswa di SMPN 1 Galis bermacam-macam. Untuk di kelas 7 mungkin karakteristiknya masih bawaan dari SD, yaitu hanya suka bermain. Maka guru juga mengikuti karakteristik siswa dengan cara belajar sambil bermain menggunakan media-media bermain sebagai media untuk belajar, sehingga mereka bisa berada di zona nyaman dan semangat untuk belajar. Dan karakteristik siswa yang tidak terlalu suka serius dan sukanya hanya santai, maka penanganannya harus juga disesuaikan agar mereka mau untuk belajar. Dan ada juga karakteristik siswa yang tidak suka dibentak, maka penanganannya yaitu dengan cara belajar dengan pelan, santai. Untuk strateginya itu disanjung, jadi jika ada siswa yang kurang aktif ya tetap disanjung, yang aktif pula disanjung juga. Tapi jika ada siswa yang seperti itu, kita jangan los, harus ada tarik ulurnya agar kita tidak kehilangan kemampuan siswa tersebut. Ada juga karakteristik siswa yang menjadi pengganggu dan nakal. Untuk ini penanganannya agak sulit, jadi butuh bimbingan dari guru BK ataupun bagian humas. Bentuk evaluasi belajar siswa. Bentuk evaluasi SMPN 1 Galis mengikuti sesuai kurikulum, bahwasannya dalam mengevaluasi peserta didik menggunakan evaluasi PTS, juga menerapkan evaluasi sumatif dan formatif. Untuk melaksanakan evaluasi SMPN 1 Galis masih menggunakan sistem manual. Permasalahan yang pernah dihadapi siswa dan penanganannya,
Mungkin sama dengan sekolah lainnya, hanya saja permasalahan dalam hal mengajar guru yang kurang dipahami oleh siswa, ataupun siswa yang ketinggalan pelajaran, ataupun siswa yang tidak tahu namun takut untuk bertanya. Dan untuk penanganannya, guru lebih ke antusias untuk belajar gimana karakteristik satu persatu muridnya, dan mulai perlahan agar siswa yang belum bisa mampu mengikuti secara step by step dan memperjelas pemahaman. Dan juga guru menganjurkan untuk para siswa untuk kerjasama untuk mereka yang belum tahu dan belum paham dengan orang-orang yang sudah paham. Model strategi pembelajaran yang biasa digunakan yakni oleh SMPN 1 Galis, mereka menggunakan kurikulum K13 dan guru-guru. SMPN 1 Galis tetap menerapkan model ceramah dalam pembelajaran tapi dengan batas waktu maksimal 10 menit. Guru juga menuntut siswa untuk aktif dan bisa menganalisis sendiri sehingga siswa mendapatkan pemahaman yang lebih dan juga bisa saling memotivasi satu sama lain. Mengingat ini masih sekolah menengah pertama sehingga sulit untuk menerapkan metode sesuai kurikulum. Dan juga media pembelajaran yang digunakan oleh guru. Media yang umum digunakan dalam pembelajaran yaitu sama seperti sekolah pada umumnya, yaitu papan tulis, spidol, dan penghapus, juga ada buku paket. Seperti LCD, proyektor menurut sumber ini biasanya digunakan jika ada materi yang ada video, juga bentuk PPT, agar siswa tidak jenuh dengan materi yang disampaikan di kelas. Adapun juga lab komputer dan alat-alat praktik seperti mata pelajaran IPA dan matematika tersedia sehingga mudah untuk digunakan. Tapi ada guru yang menggunakan media pembelajaran itu berinisiatif sendiri, maksudnya membuat media pembelajaran sendiri, dan ada juga yang memanfaatkan lingkungan sekolah untuk media pembelajaran. Perangkat di SMPN 1 Galis disesuaikan oleh guru masing-masing, tapi untuk kurikulum SMPN 1 Galis menggunakan kurikulum K13. Perangkat dalam pembelajaran di kelas guru SMPN 1 Galis masih menggunakan buku paket, silabus, dan kompetensi dasar, namun mereka pelan-pelan menerapkan perkembangan teknologi seperti aplikasi yang dapat menambah wawasan siswa. Kesulitan permasalahan yang pernah dialami oleh guru dan penanganannya yakni permasalahan yang pernah dialami oleh guru saat mengajar dan penanganannya kesulitan guru-guru SMPN 1 Galis, yaitu mencari siswa yang tidak masuk tanpa kabar dan tidak aktif dalam pembelajaran, juga sulitnya memberitahukan kepada orang tua murid karena mayoritas orang tua murid SMPN 1 Galis itu merantau. Dan paling parahnya lagi, saat acara penting seperti pembagian raport, terkadang siswa menyuruh orang lain untuk mengambilkan, bahkan tukang ojek pun menjadi sasaran siswa untuk mewakili dalam pengambilan raport. Jadi penanganan yang diterapkan oleh guru SMPN 1 Galis yaitu melakukan perjanjian dengan wali murid agar bisa bertemu dengan siswa tersebut untuk menyelesaikan tugas dan ujian yang belum tuntas dengan mengunjungi langsung ke ruangan masing-masing siswa yang bermasalah. Baik, itulah hasil observasi PLP 1 SMPN 1 Galis dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.